Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Pada hari ini Minggu 27 Juni 2021 dengan judul pembahasan kejujuran. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa, kami kembali akan membaca firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami. Firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia." Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam semua transaksi bisnis, kita harus membiarkan terang bercahaya dengan nyata. Sekali-kali tidak boleh diadakan praktek yang licik. Segala sesuatu harus dilakukan dengan kejujuran yang sejujur-jujurnya. Lebih baik mengikhlaskan kehilangan sesuatu dalam hal finansial daripada memperoleh untung sedikit oleh praktek licik. Pada akhirnya, kita tidak akan kehilangan apa-apa dengan perlakuan yang jujur. Kita harus menghidupkan hukum Allah dalam dunia kita dan menyempurnakan tabiat menurut peta ilahi itu. Semua urusan bisnis, baik dengan orang-orang yang seiman maupun yang tidak seiman, haruslah dijalankan atas prinsip-prinsip yang tulus dan benar. Segala sesuatu haruslah dilihat menurut hukum Allah. Segala sesuatu dilakukan tanpa penipuan, tanpa muslihat, tanpa satu corak akal bulus. Oleh karena satu jubah yang indah, buatan Sinear, dan sedikit harta benda emas dan perak, akan membiarkan dirinya terjual kepada kejahatan, mendatangkan atas jiwanya kutuk Allah, menghilangkan haknya atas kepemilikan yang limpah di Kanaan, dan kehilangan segala pengharapan akan masa depan, warisan yang kekal dalam dunia yang dibaharui. Sesungguhnya suatu harga yang menakutkan dibayarnya untuk keuntungan yang diperolehnya dengan tidak jujur itu. Berlakulah dengan jujur dan benar dalam dunia yang jahat sekarang ini. Beberapa orang akan jujur kalau mereka melihat bahwa kejujuran tidak akan membahayakan kepentingan mereka dalam dunia ini. Tetapi semua orang yang bertindak dengan prinsip ini, namanya akan dihapuskan dari buku kehidupan. Kejujuran yang seksama harus diperkuat. Kita hanya dapat melalui dunia ini satu kali saja. Kita tidak dapat pulang untuk memperbaiki sesuatu kesalahan. Oleh sebab itu, segala tindakan yang dilakukan haruslah dengan takut kepada Allah dan pertimbangan yang cermat. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan membentuk mutiara-mutiaranya yang benar, yang jujur, yang tulus, akan menjadi umat pilihannya, harta miliknya. Malaikat-malaikat sedang menyediakan mahkota untuk orang-orang yang demikian, dan cahaya dari tahta Allah akan dipantulkan dalam kemuliaan dari mahkota-mahkota yang bertatahkan bintang-bintang ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh menikmati lagi akan firman yang begitu indah pagi ini. Kami diajar untuk hidup di dalam kejujuran. Tolonglah kami Bapa, agar praktek-praktek yang tidak baik, praktek-praktek yang di luar dari sesuatu yang Tuhan tidak ajarkan, biarlah itu kami boleh tinggalkan. Penipuan, satu hal yang Tuhan tidak inginkan.
ketidakjujuran adalah hal yang merupakan alat yang setan gunakan bagi manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tolonglah kami Bapa, agar kejujuran boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami boleh memiliki satu takhta yang Tuhan telah siapkan, yaitu surga, bagi mereka yang hidup dalam kejujuran. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Jaga, pelihara, dan lindungi kami Bapa, terhindar dari merabaya celaka, dan kami pun boleh memperoleh akan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada, dan biarlah berkat surga akan selalu bersama-sama dengan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.